Kuncharaningrat merupakan salah satu tokoh antropolog Indonesia. Lahir di Sleman 15 Juni 1923 dan meninggal pada usia 75 tahun di Jakarta 23 Maret 1999. Beliau anak tunggal didikan ala Belanda yang diterapkan oleh ibunya membuatnya menjadi pribadi yang disiplin dan mandiri sejak kecil. Pak Kun, demikian beliau disapa, merintis berdirinya 11 jurusan antropologi di berbagai universitas di Indonesia. Ilmuwan yang mahir berbahasa Belanda dan Inggris ini juga tekun menulis. Beberapa karya tulisnya telah menjadi rujukan bagi dosen dan mahasiswa di Indonesia. Ia banyak menulis mengenai perkembangan antropologi Indonesia. Sejak tahun 1957 hingga 1999, ia telah menghasilkan puluhan buku serta ratusan artikel. Pada saat ini, kita akan membahas mengenai salah satu buku karya beliau, yaitu Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Dalam buku ini terdapat 5 bab, yaitu pada bab pertama, pendahuluan yang berisi kedudukan antropologi dalam rangka antropologi dan pokok-pokok khusus dalam antropologi sosial. Pada bab 2, tentang sistem-sistem mata pencarian hidup. Bab 3, sistem-sistem kekerabatan. Bab 4, menjelaskan kesatuan hidup setempat, dan pada bab 5, sistem religi dan ilmu gaib. Pada bab pertama akan dijelaskan 5 ilmu bagian dari antropologi, yaitu paleoantropologi dan antropologi fisik. Keduanya disebut sebagai antropologi fisik dalam arti luas. Selanjutnya, etnologistik, prehistori, dan etnologi. Ketiganya disebut antropologi budaya. Pada buku ini, antropologi sosial termasuk dalam antropologi budaya. Antropologi budaya ini bercabang lagi ke dalam prehistori, etnolinguistik, dan etnologi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam etnologi, ada 2 sub-ilmu etnologi, yaitu descriptive integration atau etnologi dan generalizing approach atau social antropologi. Terlihat jelas bahwa antropologi sosial, kedudukannya terhadap antropologi mengenai suatu daerah tertentu. Bahan yang dijadikan sebagai pokok dalam ilmu etnologi adalah bahan-bahan mengenai keterangan etnografi. Keterangan etnografi ini bisa meliputi bahasa atau bahan dari etnolinguistik, ciri khas, bahan dari somatologi, fosil-fosil, bahan dari paleoantropologi, dan artefak, bahan dari prehistori. Descriptive integration ini memiliki tujuan yang penting seperti yang dijelaskan oleh Pak Kuncharaningrat pada buku ini, bahwa tujuannya adalah mencapai pengertian tentang sejarah perkembangan suatu daerah serta mencoba untuk memandang suatu daerah tersebut pada bidang diakronisnya juga. Yang selanjutnya yaitu Frans Husken. Ia adalah seorang profesor antropologi pada Universitas Radboud Nijmegen di Holland, dan perhatian dan kegiatannya yang utamanya itu tentang studi riset politik antropologi dan sejarah antropologi. Dalam pekerjaannya ini, ia memfokuskan pada transformasi sosioekonomi, politik, dan budaya yang khususnya itu di pedesaan Indonesia. Bersama dengan Peter Baumgart, Hiroyoshi Kano, dan Joko Surjo, ia terlibat dalam proyek riset Indonesia, Jepang, Belanda mengenai sejarah pedesaan Jawa Utara di abad ke-20. Di sini saya ingin menceritakan sedikit tentang buku karangan beliau yang berjudul Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman, Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa. Buku ini ditulis oleh Frans Husken yang merupakan hasil kajian penelitian antropologi yang memadukan dengan disiplin ilmu-ilmu sosial yang lainnya, terutama sosiologi dan sejarah. Buku ini sebenarnya dimulai pada tahun 1974, yang dimana penulisannya itu pertama kali Husken mengunjungi Indonesia untuk persiapan penelitian. Namun intensifnya itu baru dilakukan di tahun
1975 sampai 1978 dan berhasil dipertahankan sebagai tesis PH di Universitas Amsterdam pada tahun 1988. Salah satu hal yang menarik dari perhatian peneliti yaitu tidak hanya merekam berbagai perubahan yang terjadi di pedesaan Jawa, tapi juga karena menempatkan penelitiannya itu dari perspektif dan kurun waktu setengah abad, yaitu mulai dari tahun 1830 sampai 1980. Yang menarik dari hasil penelitian Franz Husken ini yaitu kedua proklamasi kemerdekaan dan nasionalisasi perusahaan asing di tahun 1958 sampai pergeseran kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto. Di dalam buku ini juga menjelaskan tentang pentingnya sejarah dalam analisa sosiologi. Sekalipun tulisan Husken ini merupakan karya antropologi, tapi dia juga membahas dan menggunakan pendekatan kesejarahan, yang dimana Franz Husken ini menerapkan pendekatan lintas disiplin dalam mengulas perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang melintasi 3 zaman, yaitu yang pertama zaman penjajahan Belanda, yang kedua penjajahan Jepang, dan yang ketiga masa kemerdekaan Republik Indonesia. Dari periode tersebut, Husken membagi ke dalam beberapa periodisasi, yaitu pada masa kolonial yang sebelum kemerdekaan, kedua pada masa awal kemerdekaan, terus pada masa rejim Soekarno dengan kebijakan lain reformasinya, terus zaman rejim Soeharto dengan kebijakan revolusi hijau, dan yang terakhir yaitu perkembangan masyarakat setelah periode tersebut. Selanjutnya juga menjelaskan pentingnya sejarah dalam analisa Husken itu tergambar dari bagaimana Husken menjelaskan berbagai kejadian dalam sejarah Indonesia seperti Perang Dunia II, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, nasionalisasi perusahaan asing di tahun 1958, sampai perubahan pemerintahan di bawah Soekarno ke Soeharto yang mempengaruhi masyarakat Gondosari, terutama dalam hal perkembangan demokratis. Dari periodisasi ini digambarkan juga kalau kondisi masyarakat Indonesia itu pada tahun 1920-an itu sudah terdiferensiasi ke dalam 2 kategori. Yang pertama yaitu petani maju dan petani miskin, yang dimana petani maju itu dikatakan bahwa sudah mendapatkan kesempatan pada saat pemerintah kolonial mencoba membentuk suatu lapisan kelas menengah pedesaan yang kuat. Hal ini berkaitan dengan adanya skenario politik ekonomi makro dan skenario sosial mikro. Di buku ini juga menjelaskan tentang pengaruh politik dan ekonomi dalam diferensiasi sosial. Husken itu nggak memisahkan diri dari keberadaan faktor-faktor lain seperti politik dan ekonomi. Jadi dalam buku ini yang dimaksud dari diferensiasi masyarakat Jawa yaitu yang dikatakan bahwa dan dicontohkan yaitu desa Gondosari, di mana di desa ini terjadi akumulasi tanah dan kesenjangan ekonomi semakin nyata, menggejala gula. Ilmuwan antropologi Indonesia yang juga tekun menulis, mengulas, hingga memperdebatkan sendiri teori-teori antropologi dari yang klasik hingga kontemporer. Beliau adalah Profesor Ahmad Fediani Saifuddin yang merupakan lulusan dari Universitas Indonesia yang menulis buku yaitu buku Logika Antropologi, sebuah percakapan imajiner mengenai dasar paradigma. Jadi, yang menulis buku ini yaitu Ahmad Fediani. Pada tahun 2015, diterbitkan di Jakarta oleh penerbit Prenada Media Group. Jumlah halamannya sekitar 306 halaman. Dan ISBN-nya yaitu 97861186138. Jadi,
Buku Logika Antropologi, suatu percakapan imajiner mengenai dasar paradigma ini merupakan salah satu buku yang membahas mengenai teori-teori yang ada dalam antropologi dengan model yang bisa dibilang tidak biasa. Jadi, pembahasan mengenai teori dalam buku ini disampaikan dengan model percakapan dua orang. Tapi sebenarnya merupakan percakapan satu orang atau diri sendiri, percakapan imajiner dari diri penulis buku. Memang kekurangan dalam buku ini ketika kita membacanya, yaitu pembaca tidak dapat menyasar langsung bagian yang dia inginkan selain dengan membacanya secara utuh dari awal hingga akhir. Nah, untuk kita bisa lebih memahami isi buku, memang kita secara tidak langsung dituntut untuk membacanya dari awal sampai habis. Percakapan dalam isi buku, memang kita secara tidak langsung dituntut untuk membacanya dari awal sampai habis. Percakapan dalam buku itu juga menuntut kita sebagai pembaca, menuntut seseorang untuk terus berpikir kritis terhadap apa yang disampaikannya sendiri. Dengan terus berlangsungnya proses koreksi, diharapkan perkembangan pemikiran mengenai teori-teori dalam antropologi tersebut. Profesor Amri Marzali merupakan seorang antropolog Indonesia. Ia merupakan guru besar antropologi sosial kultur di Departemen Antropologi FISIP Universitas Indonesia dan di Academy of Malay Studies Universitas Malaya, Malaysia. Salah satu karya dari beliau yaitu yang berjudul Antropologi dan Kebijakan Publik. Isi buku ini yaitu gambaran tentang bagaimana teori, konsep, metode, dan pendekatan ilmu antropologi digunakan dalam kajian kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan dalam bidang pembangunan pedesaan dan kehutanan. Secara garis besar, seluruh isi dari buku ini dapat dibagi ke dalam dua golongan. Bab 1 dan bab 2 adalah uraian tentang konsep-konsep dalam antropologi terapan dan kebijakan publik. Sedangkan bab-bab selanjutnya merupakan penerapan konsep-konsep dalam penelitian pedesaan dan kehutanan. Dalam bab 1 dan 2 menyatakan tentang perlunya antropologi Indonesia untuk memperhatikan masalah-masalah yang nyata di hadapan bangsa Indonesia pada masa kini, supaya ilmu antropologi tetap relevan dengan zamannya, tidak tertinggal menjadi ilmu yang kuno, sehingga mempelajari fakta-fakta unik dan eksotik. Antropologi sosial kultur masa kini sudah berkembang sedemikian jauh sehingga sudah dapat disebut sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. Antropologi sosial kultur menggunakan multi-approach. Dengan demikian, dalam berkonsentrasi pada perkembangan antropologi sosial kultur, maka kita sudah membangun sebuah ilmu interdisiplin tersendiri. Berarti antropologi sosial kultur sudah sesuai dengan kecenderungan perkembangan ilmu masa kini. Pengalaman para antropolog bekerja dalam bidang antropologi terapan membuat mereka berkenan dengan konsep kebijakan publik yang menjadi sumber dari program-program pembangunan. Selama ini konsep ini hanya populer dalam ilmu ekonomi. Program pembangunan yang disponsori oleh lembaga-lembaga swasta maupun pemerintah dan negara-negara maju untuk negara-negara yang sedang berkembang. Pelaksanaan program lembaga pembangunan tersebut banyak menghadapi masalah-masalah sosial kultur, maka diperlukan bantuan tenaga ahli antropolog yang makin tahun makin meningkat. Mula-mula yang banyak terlihat adalah antropolog akademik yang digaji secara paruh waktu, tapi lama-kelamaan berkembang menjadi satu generasi baru antropolog yang bekerja secara profesional dalam bidang pembangunan. Dengan munculnya banyak antropologi praktisi, maka berkembanglah antropologi sebagai sebuah profesi yang kira-kira hampir sama dengan praktik kedokteran, arsitektur, akuntansi, dan lain-lain. Sebagai sebuah profesi,
maka antropologi praktisi mempunyai keterampilan khusus dan bekerja memberi layanan dan konsultasi kepada pihak yang memerlukan. Dalam bagian 2 dan 3 dalam buku ini dapat digolongkan sebagai hasil karya antropologi terapan karena mereka bertolak dari masalah-masalah sosial kultur nyata masa kini dengan tujuan mencari jalan keluar dari permasalahan yang dikerjakan oleh seorang antropolog akademik. Namun demikian, sebagian besar karangan tidak bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan dan penyusunan program bagi menyelesaikan masalah sosial kultur tersebut, dan juga tugas tersebut tidak diminta oleh suatu institusi non-akademik. Tulisan-tulisan ini bukanlah hasil karya antropologi terapan profesional oleh antropologi praktisi. Mungkin tulisan ini lebih tepatnya disebut sebagai hasil karya antropologi pembangunan. Edward Burnett Taylor. Edward Burnett Taylor lahir kota London. Taylor dikenal sebagai pencetus antropologi sosial budaya sebagaimana yang terdapat di Inggris dan di Amerika Serikat pada saat ini. Taylor tidak pernah mengenyam bangku pendidikan di universitas. Namun, berkat kajian studinya secara otodidak dari hasil petualangan yang dilakukannya, sehingga ia sampai pada rumusan teori animisme atau teori yang memahami lebih mengenai asal-usul agama. Salah satu karya dari Edward Burnett Taylor yaitu mengenai primitif kultur. Setelah ia banyak melakukan kajian tentang masyarakat, hasilkan karya besar yang cukup fenomenal yang mengenai primitif kultur pada tahun 1871 yang terdiri dari 2 jilid besar. Karya ini kemudian menjadi acuan utama dalam studi tentang peradaban manusia, dan tak lama setelah itu Taylor diangkat sebagai tenaga pengajar utama di dalam bidang antropologi di Oxford. Karya Taylor yang terangkup di dalam primitif kultur ini terinspirasi oleh perkembangan teori evolusi yang pada saat itu tengah asik diperbincangkan atau diomongi di kalangan masyarakat luas, yang dilatar belakangi oleh munculnya 2 karya besar yang sangat menggegerkan keyakinan masyarakat ketika itu akan ada asal-usul manusia. 2 buku tersebut ialah The Origin of Species, karya Darwin, dan The Extent of Human. Taylor menggagas teori baru mengenai asal-usul seluruh agama. Taylor lah yang mula-mulanya menerapkan etnografi dan etnologi dalam kajian sosial keagamaan, di mana salah satu tujuan dari karya Edward Taylor mengenai primitif kultur ini adalah ingin memperlihatkan pendekatan baru dalam mengusut asal-usul agama, bagaimana proses terbentuknya sistem-sistem kepercayaan dan ritual yang begitu kompleks, sehingga tidak sekedar dari pemahaman bahasa sebagaimana yang ditawarkan oleh Muller. Jadi, menurut Taylor, walaupun tanpa bekal pengetahuan bahasa yang memadai, mempelajari satu kebudayaan dengan melihatkan ke dalam segala aspeknya adalah lebih baik daripada mereka yang hanya mencari akar kata dan mendasarkan diri pada analogi. Pendek kata, menurut Taylor, etnologi jauh lebih baik daripada etimologi. Setelah muncul karya yang paling berpengaruh mengenai primitif kultur, hal ini penting tidak hanya untuk studi menyeluruh tentang peradaban manusia dan kontribusinya pada bidang antropologi yang muncul, tetapi untuk pengaruhnya yang tak terbantahkan pada segelintir sarjana muda seperti J.K. Fred, pembaca antropologi pertama pada tahun 1884 hingga 1895.
Dan pada tahun 1896, Taylor diangkat sebagai profesor antropologi pertama di Universitas Oxford. Dia juga terlibat dalam sejarah awal Museum Sungai Pitt. Meskipun sampai terbatas bisa diperdebatkan, Taylor bertindak sebagai konsultan antropologi pada edisi pertama Kamus Inggris Oxford. Kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan. Mengisahkan tentang kebudayaan dan pembangunan. Kebudayaan merupakan masalah mentalis pembangunan, masalah pembinaan kebudayaan nasional, masalah hubungan antara agama dan kebudayaan, dan sebagainya. Buku klasik karya Profesor Dr. Koncharaningrat 1923-1999 ini berusaha memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan. Wujud-wujud kebudayaan, perbedaan adat, kebudayaan dan peradaban, hingga sistem nilai budaya dan mentalitas. Profesor Dr. Koncharaningrat adalah guru besar dalam ilmu antropologi Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Perguruan Tinggi Muda di Universitas Gadjah Mada. Adapun adat dan ahli aktivitas dalam kebudayaan dan mentalitas berarti berasal dari berkembangnya dan berorientasi bersangkutan bersifat bertanggung jawab, berusaha, biasanya budaya buku cocok disebut gaya golongan gotong royong. Hasil hemat hidupnya, hubungan hukum adat, ilmu individu, istilah Jawa jawab jelas, Jepang jiwa, karangan karya, keadaan kebudayaan barat, mutu-mutu negara, nilai norma, orang-orang orientasi paling pandangan, pendirian penduduk, pengetahuan, pertama pertanyaan petani pikiran, proses psikologi, rasa religi revolusi, salah satu sebagian sebaliknya, sehari-hari sejak selalu.